Pengertian Omnibus Law. Omnibus Law adalah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi. Omnibus Law merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan logistik. Omnibus Law adalah langkah menerbitkan suatu undang-undang yang bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan dalam berusaha. Istilah Omnibus Law selalu terkait dengan lebih luasnya bisa dipahami sebagai Omnibus Bill atau rancangan omnibus atau rancangan undang-undang yang nanti sudah disetujui bersama dan disahkan baru berubah menjadi Omnibus Law. Artinya, jika nanti undang-undang sudah disahkan menjadi undang-undang yang umum, maka sebutan omnibus sebetulnya tidak terlalu penting lagi atau malah tidak dipentingkan lagi karena statusnya sudah resmi menjadi undang-undang sebagaimana undang-undang pada umumnya. Maka tidak ada keperluan khusus untuk membedakan antara omnibus atau undang-undang karena keduanya adalah undang-undang. Untuk mudahnya dapat dikatakan RUU Omnibus Law yaitu suatu rancangan undang-undang yang disusun untuk sekaligus mengubah ketentuan beberapa undang-undang sehingga dapat menghemat waktu, energi, dan proses pembentukan undang-undang baru jika dibandingkan prosedur yang kaku untuk mengubah antara suatu undang-undang hanya sebatas pada materi undang-undang yang bersangkutan sebagaimana yang tercermin dalam judulnya. Di Asia Tenggara, Omnibus Law pertama kali dipraktekkan maksudnya di negara Vietnam. Pertama kali dipraktekkan oleh negara Vietnam yang pada waktu itu hendak mengadopsi hasil dari aksensi dengan WTO pada tahun 2006. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Perdana Menteri memerintahkan Kementerian Hukum setempat untuk melakukan penelitian terkait kemungkinan penetapan pendekatan Omnibus Law di Vietnam tersebut. Salah satunya yaitu terbentuknya RUU Cipta Kerja menunjukkan bahwa telah ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi. Saat ini pemerintah sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbarui hukum melalui proses legislasi sehingga terbentuk suatu legal policy yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Ini berarti politik hukum dari RUU Cipta Kerja adalah pembentukan hukum dengan penerapan Omnibus Law dalam perumusan hukum untuk meningkatkan investasi sehingga tercapainya lapangan kerja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muafifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan bab ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Perubahan yang dilakukan bab ketenagakerjaan UU Cipta Kerja terutama terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjadi sorotan karena dianggap akan membawa kerugian bagi pekerja. Pasal-pasal bermasalah dalam bab ketenagakerjaan. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan batas waktu PKWT yang sebelumnya diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya mengatur dalam pasal 59 ayat 1 bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu A. Pekerjaan yang sekali selesai, B. Pekerjaan yang perkiraan penyelesaiannya dalam
waktu tidak terlalu lama. C. Pekerjaan yang bersifat musiman. D. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan. Pasal ini diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut. A. Pekerjaan yang selesai atau yang sementara sifatnya. B. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama. C. Pekerjaan yang bersifat musiman. D. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan. E. Pekerjaan yang jenis dan sifatnya atau kegiatannya tidak bersifat tetap. Ketentuan baru mengenai PKWT di UU Cipta Kerja memuat kewajiban pengusaha untuk memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang dipekerjakan secara kontrak dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berakhir. Uang kompensasi ini diberikan sesuai dengan masa kerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Kedua, pengupahan. Terdapat beberapa hal yang berubah dalam pengupahan. Pertama, hilangnya kebutuhan hidup layak sebagai pertimbangan penetapan upah minimum. Kebijakan pengupahan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk penghidupan yang layak bagi rakyatnya. Janji penghidupan yang layak ini dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan dalam pasal 89 tentang upah minimum yang dalam ayat 2 menyebutkan bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Pasal 89 dihapuskan dalam ketentuan UU Cipta Kerja. Sebagai gantinya disisipkanlah pasal 88D yang mengatur bahwa ayat 1 upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum. Ayat 2 formula penghitungan upah minimum memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kedua, masih dalam kaitannya dengan upah minimum. Pasal 88C ayat 1 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Ketiga, UU Cipta Kerja juga menghapuskan upah minimum sektoral yang sebelumnya ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penghapusan upah minimum sektoral ini pun tidak dilandasi dengan alasan yang jelas. Upah minimum sektoral juga sebelumnya wajib untuk diatur lebih tinggi dibanding upah minimum provinsi. Keempat, UU Cipta Kerja mengubah ruang lingkup kebijakan pengupahan di pasal 88 ayat 3. Sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan kebijakan pengupahan terdiri dari 1. Upah minimum, 2. Upah lembur, 3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, 4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, 5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, 6. Bentuk dan cara pembayaran upah, 7. Denda dan potongan upah, 8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, 9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional, 10. Upah untuk pembayaran pesangon, dan 11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 5. Terkait dengan salah satu jenis kebijakan pengupahan yakni struktur dan skala upah, UU Cipta Kerja mengubah pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya berbunyi pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Perubahan menjadi sebagai berikut. Pengusaha wajib
menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu alidaya atau outsourcing. Alidaya atau outsourcing ini merupakan penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga, yaitu penyedia tenaga kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam sistemnya, alidaya atau outsourcing ini yaitu perusahaan penyedia jasa outsource melakukan pembayaran kepada karyawan. Selanjutnya, mereka menagih ke perusahaan pengguna jasa mereka. Dalam hal alidaya atau outsourcing ini, dalam UU Cipta Kerja perlu dikritisi, yaitu penghapusan ketentuan pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan. Dan perlu dipahami bahwa dalam UU Ketenagakerjaan pasal 64, 65, dan 66 adalah kesatuan yang harus dibaca secara utuh. Meskipun tetap menghidupkan pasal 66, namun hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta membingungkan para pelaku usaha maupun pekerja. Pasal lain yang juga menjadi polemik yaitu ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam UU Cipta Kerja. Pengaturan PHK ini dalam UU Ketenagakerjaan dibuat sangat rigid karena untuk sedapat mungkin mencegah terjadinya PHK. Namun konsepsi ini berubah drastis dalam UU Cipta Kerja yang berbunyi dalam pasal 151 ayat 2 UU Ketenagakerjaan berubah menjadi dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. Maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Ayat ini memunculkan kekhawatiran terjadinya PHK sepihak tanpa harus didahului dengan perundingan sebelumnya. Dalam UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan mengenai besaran pesangon dan penghargaan masa kerja yang didapatkan oleh pekerja saat terjadi PHK, yaitu dalam UU Cipta Kerja. Korelasi antara alasan PHK dengan besaran pesangon dan atau penghargaan masa kerja dihilangkan sehingga multiplier pesangon dan atau tidak penghargaan atau penghargaan masa kerja yang semula dapat mencapai 32 kali upah juga tidak lagi ada. Pada UU Cipta Kerja, batas maksimal pesangon dan atau penghargaan masa kerja yang diwajibkan kepada pengusaha adalah 19 kali upah. Selain itu juga Cipta Kerja juga menghapuskan kewajiban penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan bagi peserta yang terkena PHK. Dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Dalam pasal 154A UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa salah satu alasan pemutusan PHK adalah pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan. Hal ini memberikan ketidakadilan bagi pekerja yang menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan kerja. Dan secara umum, pilihan untuk menggunakan istilah cacat dalam UU Cipta Kerja perlu untuk dikritisi karena menyamakan dengan istilah yang telah ada sebelumnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, di mana materi kali ini saya membahas tentang
dampak positif dan negatif dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, yang pertama kali saya bahas yaitu tentang dampak positifnya. Yang pertama, di mana perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan dipercepat. Dalam artian, persyaratan untuk investasi lebih dipermudah atau lebih sederhana, dan perizinan untuk usaha mikro kecil di sini hanya diperlukan dengan mendaftarkan diri saja. Kedua, yaitu tentang pungutan liar dan korupsi dipotong dengan cara mengintegrasikan proses perizinan ke dalam sistem online Single Submission atau OSS. Dan yang ketiga yaitu terkait kegiatan usaha dan investasi dipermudah. Pembentukan perseroan terbatas dibuat lebih sederhana dan tidak lagi ada pembatasan modal minimum. Nah, jadi pengurusan paten merek juga dapat dipercepat. Dengan adanya hal tersebut, pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi nantinya jauh lebih dipermudah. Yang keempat yaitu terkait kegiatan investasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas dipermudah. Pelayanan perizinan berusaha di kawasan-kawasan tersebut nantinya akan dilakukan dalam hitungan jam saja dengan fasilitas fiskal yang terintegrasi dalam sistem OSS. Yang kelima, yaitu dibentuknya lembaga Sovereign Wealth Fund yang berfungsi mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan atau aset negara serta melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang terakhir yakni tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon. Yang selanjutnya yaitu terkait dampak negatif dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, dalam hal ini UU Omnibus Law ini memunculkan berbagai kritik terhadap proses pembentukannya, di mana UU tersebut diyakini masih belum dapat berjalan dengan sepenuhnya atau belum dapat berjalan dengan cukup baik, dikarenakan perekonomian dunia diperkirakan masih akan diliputi ketidakpastian pada tahun ini atau pada tahun 2021, dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Yang selanjutnya pada tahun 2022, di mana negara-negara di seluruh dunia akan berkonsolidasi untuk memulihkan perekonomian, sehingga penanaman modal asing akan mulai bermunculan setelahnya. Nah, ini dikutip dari Kompas pada tanggal 7 Oktober tahun 2020. Seharusnya fokus pemerintah bukan pada Omnibus Law saat ini, namun pada penanganan bagaimana COVID-19 itu menurut banyak masyarakat. Nah, hal ini dikarenakan dana pemulihan perekonomian nasional atau PEN baru terserap 36,6% dari anggaran sebanyak 695,2 triliun. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mempercepat bagi kelompok yang membutuhkan. Jika anggaran PEN terserap secara optimal, maka akan mendorong permintaan domestik yang pada akhirnya nanti akan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia ini. Selain itu, undang-undang ini dikhawatirkan justru mengganggu iklim investasi, karena dalam undang-undang ini banyak aturan terkait investasi yang berubah, sehingga juga dibutuhkan banyak perubahan pada aturan teknis, baik pada level peraturan pemerintah, peraturan menteri, ataupun peraturan daerah.
Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian kepada dunia usaha kerja, dikarenakan banyaknya aturan, apalagi perubahan-perubahan teknis. Selain itu, banyak pengalaman pembentukan aturan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, adanya aksi demonstrasi dan mogok kerja oleh buruh yang menolak undang-undang ini juga akan merusak hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Nah, ancaman mogok kerja ini akan menurunkan produktivitas sehingga akan mengganggu iklim usaha yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini nantinya akan mengurangi kepercayaan sendiri dari para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat memperhambat perjalanan ekonomi. Yang selanjutnya ada kritik dari surat terbuka yang disampaikan oleh investor atau 35 investor global karena undang-undang ini dianggap merugikan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, isu tersebut merupakan isu lingkungan, di mana hal tersebut sangat dominan memberikan kelonggaran dalam perizinan tersebut, padahal hal ini cenderung mengganggu atau dari investor menganggap perlindungan terhadap lingkungan ini merupakan hal yang seharusnya paling pokok dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, undang-undang ini nantinya dikhawatirkan akan menciptakan iklim usaha yang tidak stabil atau diharapkan dapat memperhatikan pada kelestarian ekonomi. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga berpengaruh kepada daerah, yakni adanya kewenangan yang sangat luas bagi pemerintah pusat untuk mengintervensi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengaturan penentuan tarif menjadi disinsentif bagi pemerintahan daerah. Pengaturan ini berpotensi membatasi pemerintah dalam berkreasi untuk menggali potensi dari sumber pajak dan retribusi daerahnya, sehingga berpotensi akan menurunkan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada akhirnya nanti akan meningkatkan ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, di mana pemerintah dapat memberikan wewenang atau diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli dari daerah tersebut untuk membiayai rumah tangganya sendiri atau rumah tangga di daerah tersebut. Nah, berikut merupakan dampak positif dan dampak negatif dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.